Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi perkenalkan kami dari SGD 27, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kerjasama atau kemitraan antar tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan, khususnya pada masa penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Profesional kesehatan sebagai pelaku utama penyelenggaraan upaya kesehatan dituntut siap menghadapi tantangan di bidang kesehatan seperti COVID-19. Dalam menghadapi sebuah krisis profesional, kesehatan diperlukan strategi. Salah satu strateginya adalah berupa kolaborasi antara tenaga kesehatan. Kerjasama tim dalam kolaborasi adalah proses dinamis yang melibatkan dua atau lebih profesi kesehatan yang masing-masing memiliki pengetahuan dan keahlian yang berbeda, saling komunikasi, serta masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Kolaborasi dapat berjalan dengan baik jika setiap anggota saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, saling bertukar informasi dengan terbuka, memiliki kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan tugas baik secara individu maupun bersama kelompok. Hubungan kolaborasi ini membutuhkan keterampilan yang lengkap untuk bekerja sama dalam memberikan perawatan kepada pasien dan berdasarkan prinsip saling percaya dan menghormati, memahami masing-masing keterampilan dan juga pengetahuan dari orang lain. Membangun nilai kerjasama atau kemitraan antar tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah membangun kolaborasi sejak dini. Salah satunya adalah pendidikan kolaboratif antar mahasiswa kesehatan dari berbagai profesi melalui mata kuliah IPE, Interprofessional Education. Yang kedua adalah membangun kolaborasi Interprofessional Collaboration atau IPC sebagai wadah dalam mewujudkan praktik kolaborasi kesehatan yang efektif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selain itu, antar tenaga medis haruslah dilakukan komunikasi yang terbuka, saling menghormati, menerapkan prinsip mutual respect and trust, yaitu saling percaya dengan memahami pembagian tugas dan kompetensinya masing-masing, serta dapat berbagi tanggung jawab demi kesuksesan tim memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Dalam masa penanggulangan pandemi COVID-19, salah satu bentuk kerjasama antar tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan, yaitu setiap tenaga medis melakukan sesuai perannya dan kompetensinya masing-masing dengan tanggung jawab demi kesuksesan penanggulangan pandemi. Selain itu, antar tenaga kesehatan haruslah dilakukan komunikasi yang terbuka, saling menghormati, menerapkan prinsip mutual respect and trust, yaitu saling percaya dengan memahami pembagian tugas dan kompetensinya masing-masing, serta dapat berbagi tanggung jawab demi kesuksesan tim memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Dalam masa penanggulangan pandemi COVID-19, salah satu untuk bekerja sama antar tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan, yaitu setiap tenaga medis melakukan sesuai perannya dan kompetensinya masing-masing dengan tanggung jawab demi kesuksesan penanggulangan pandemi. Dalam berkomunikasi, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, seperti yang pertama adalah sensitivitas kepada penerima komunikasi, yang kedua komunikasi efektif antara pasien, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, yang ketiga adalah penentuan waktu komunikasi dan feedback yang diberikan, dan yang terakhir adalah komunikasi tatap muka. Nah, dalam melakukan perawatan dan penanganan pasien COVID-19, komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam mengintegrasikan panduan penanganan COVID-19. Nah, jika komunikasi diberikan secara jelas, maka pasien akan memahami hal-hal yang patut dihindari, upaya penanggulangan, pola makan yang tepat, hingga cara mencegah COVID-19. Dengan demikian, adanya komunikasi yang efektif dalam interprofessional collaboration sejatinya dapat meningkatkan kerjasama antara tenaga medis, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penanggulangan COVID-19. Yang ketiga, kerjasama atau kemitraan antara tenaga kesehatan dengan keluarga pasien dalam meningkatkan derajat kesehatan, khususnya pada masa penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Keluarga merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan pengobatan terhadap pasien. Dalam mencapai keberhasilan tersebut, keluarga bertindak sebagai pemberi dukungan yang mana dapat mempengaruhi semangat pasien dengan memberikan kenyamanan emosional untuk mencapai kesembuhan. Untuk itu, sangatlah penting bagi tenaga medis untuk membentuk suatu kolaborasi dengan keluarga pasien. Dalam kasus pandemi COVID-19, penularan sangat mudah terjadi dalam lingkup keluarga, apalagi dalam keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Komunikasi kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dalam keluarga sangatlah penting. Berdasarkan pedoman penanganan COVID-19, keluarga memiliki peranan penting dalam tata kelola
penanganan COVID-19 terutama dalam hal karantina isolasi diri. Isolasi diri dilakukan secara mandiri di rumah pasien, yang mana pengawasannya dilakukan oleh keluarga. Yang terakhir, kerjasama atau kemitraan antar tenaga kesehatan dengan lingkungan dalam meningkatkan derajat kesehatan khususnya pada masa penanggulangan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor kehidupan, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, pariwisata, sosial, bahkan politik ikut terkena imbasnya. Karena itu, untuk menanggulangi wabah tersebut, harus ada penanganan serius dan melibatkan banyak pihak. Salah satunya kemitraan yang dapat dilakukan, yaitu dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti: pertama, sosialisasi kepada warga tentang COVID-19 dan kebijakan pemerintah. Sosialisasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai virus, bahaya, gejala, dan pencegahannya. Hal ini diharapkan dapat menghapus hoax-hoax mengenai COVID-19 yang beredar. Peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan juga sangat penting diterapkan. Kebijakan seperti penerapan 3M dan 3T akan membantu menanggulangi pandemi. 3M adalah program pemerintah yang di dalamnya terdapat memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sedangkan 3T adalah pemerintah yang di dalamnya terdapat testing atau pemeriksaan, tracing atau pelacakan, dan treatment atau pengobatan. Nah, praktik 3M dan 3T diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus positif COVID-19. Yang kedua, pemasangan tempat cuci tangan atau wastafel di setiap mulut gang dan depan rumah warga. Salah satu kunci pertahanan diri terhadap COVID-19 adalah menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit. Upaya yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah pendampingan keluarga warga berstatus positif COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Kemudian keluarga dari warga yang terkonfirmasi diberikan dukungan psikologis dan bantuan materi untuk menguatkan psikologisnya dan membantu kebutuhan sehari-hari. Itulah beberapa bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi wabah ini. Semua pihak harus terlibat dan berkontribusi aktif agar pandemi segera mereda. Sinergis yang dilakukan selain bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus, juga dapat mengurangi beban yang dirasakan warga akibat pandemi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.